Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut ke Bali, kita sarapan dulu sayangnya. Soto apa? Soto Kadiroso, Kadipiro teman-teman. Rame banget, sugeng rauh katanya. Sip tuh. Ini Om Bro akan melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Bali. Om Bro dan Supermam akan membuat konten untuk mengetahui berapa sih biaya yang teman-teman perlukan atau teman-teman harus siapkan kalau teman-teman ingin ke Pulau Dewata Bali dari Jogja menggunakan Honda Beat. Tuh. Oke teman-teman semuanya, jadi kita mampir melipir dulu nih. Kebetulan tadi tasnya agak goyang, Supermam mau perbaiki tas dulu. Jadi di Tugu ini biasanya teman-teman fotoan tuh kalau malam baru estetik, tapi karena kita lewatnya sore. Kasihan Supermam. Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut ke Bali, kita sarapan dulu sayangnya. Soto apa? Soto Kadiroso, Kadipiro teman-teman. Rame banget, sugeng rauh katanya. Sip tuh. Sebelum melanjutkan perjalanan dari Jogja ke Bali, kita akan membangun pondasi dulu. Setelah kita sepakat tadi dengan Supermam, yang mana notabene Supermam tuh nggak terlalu senang soto ya, tapi kalau soto Kadipiro yang satu ini, Supermam ingin mencoba karena kangen dengan rasanya yang memang otentik asik. Jadi untuk teman-teman ketahui, soto Kadipiro ini adalah warung soto yang memang kuliner legend yang ada di Jogja yang sudah berdiri sejak tahun 1928. Jadi memiliki cita rasa yang otentik asik, gurih, dan inilah dia pendiri daripada warung soto Kadiroso. Warung soto Kadipiro. Jadi untuk teman-teman yang datang ke sini harap bersabar aja karena harus santre ya. Jadi untuk menunggu giliran itu harus santre. Dan warung soto Kadipiro ini bisa teman-teman cari di Google Maps dengan nama Warung Soto Kadipiro Asli teman-teman. Ini dia warung sotonya teman-teman, Warung Soto Kadipiro. Dan sebelum lanjut, kita akan belikan oleh-oleh untuk ibunya Om Bro dulu. Oke teman-teman, setelah kita membangun pondasi, kita lanjut perjalanannya bersama Supermam. Masih beli oleh-oleh Wingko untuk ibunya Om Bro dulu. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro akan melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Bali. Dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke titik 0 Yogyakarta, Om Bro dan Supermam akan membuat konten untuk mengetahui berapa sih biaya yang teman-teman perlukan atau teman-teman harus siapkan kalau teman-teman ingin ke Pulau Dewata Bali dari Jogja menggunakan Honda Beat. Tuh, kita akan cek berapa biayanya teman-teman semuanya. Kita lanjut dulu, nanti Om Bro akan jelaskan kembali di perjalanan. Nah ini dia titik 0 Jogja teman-teman. Titik 0 Jogja. Ini ada kantor posnya, itu ada Bank BNI di sebelah sana. Semoga bisa terlihat ya. Karena agak crowded, kita lanjut dulu teman-teman semua. Jadi beginilah ya suasana Jogja di pagi hari teman-teman di tanggal 17 Agustus tahun 2025. 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah di konten kali ini Om Bro akan membagikan pengalaman dan review menggunakan Honda Beat dan berapa biaya yang kita perlukan untuk menuju ke Pulau Dewata Bali dari Jogja, riding tipis-tipis
berapa bahan bakarnya, berapa biaya makannya, berapa biaya penginapannya. Nanti kalau kita misalnya ada transit seperti itu, nah kita akan lanjut dulu. Tapi sebelum umroh lanjut, umroh mau doakan dulu. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke, kita let's go dulu teman-teman semuanya. Lurus ya. Di jam 9.39 ya, kita dari Jogja nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi jam 9.39 kita sudah meninggalkan Yogyakarta ya, mulai meninggalkan Yogyakarta dan akan menuju ke jalur yang direkomendasikan oleh Google Maps. Kenapa umroh tidak menggunakan jalur Tawangmangu, Karanganyar, Magetan, Madiun? Karena kita membuat konten ini sengaja untuk melewati jalur yang direkomendasikan oleh Google. Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung. Kalau kemarin di konten sebelumnya itu umroh sengaja lewat jalur belusukan, tapi sekarang kita lewati jalur normal saja. Kebetulan juga Supermam ingin katanya fotoan di Tugu Kartonyono di Kota Ngawi, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti kalau ada momen-momen menarik, Obro akan rekamkan lagi agar kontennya nggak terlalu panjang, teman-teman. Mungkin nanti rincian kontennya adalah rincian tentang biaya pembelian BBM, makan, dan akomodasi kalau kita ada menginap. Oke, kita lanjut dulu ya perjalanan. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah berada di jalur lingkar luarnya Yogyakarta ya, dari Bantul menuju ke Solo, dari daerah mana nih? Pokoknya jalur lingkar, Ring Road Timur, Janti, Ring Road Timur, Gedung Serbaguna Adi Sucipto, ada di teman-teman, Jalan Gedong Kuning. Oke, kita lanjut dulu menuju ke kota Solo. Dari Solo kita ke Sragen biasanya, kalau nggak salah ya. Ya, kita melewati jalur normal, teman-teman. Untuk estimasi waktu tempuh itu di 16 jam menurut Google Maps. Jadi kalau kita berangkat tadi jam 9.39 itu kita tiba di Bali itu jam 3 subuh. Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Kalau pinggang sudah mulai terasa agak-agak nanti kita harus rest mungkin di SPBU atau di homestay atau di restor syariah, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Jadi untuk teman-teman ketahui, jadi Sibolo ini sudah kita isi penuh ya. Jadi kalau asumsinya dengan full tanknya Sibolo untuk bahan bakar pertama itu, BBM pertama itu di 35.000 teman-teman. Jadi memang tangkinya Sibolo ini kecil, mungkin nanti kita akan lebih sering untuk mampir ke SPBU untuk perjalanan jauh. Karena nanti Obro setiap sudah mencapai 2 bar, kalau Sibolo ini ada 6 bar. Jadi nanti kalau ada sudah 2 bar itu kita refill lagi. Kalau misalnya 3 bar, jalur yang memang agak sepi itu kita refill lagi. Seperti itu teman-teman karakternya. Jadi di 35.000 pengeluaran kita pertama. Tadi pondasi itu kita nggak hitung ya teman-teman, sarapan pondasinya kita nggak hitung. Karena kita makannya di warung soto Kadipiro. Kalau kita bisa makan di rumah, kenapa kita harus makan di luar? Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sedang ngeres dulu ya bersama Supermam karena cuacanya cukup panas dan kita naik Honda Beat, jadi terasa banget cepet sakit pinggangnya. Jadi kita ngeres dulu di ring roadnya Klaten teman-teman, ring roadnya Klaten sama si Bolo, dan Supermam masih beli tisu untuk bersih-bersih nanti pas saat kita ngeres. Oke, Om sebat dulu sebelum nanti kita lanjut lagi perjalanannya, kita sebat dulu. Mantap. Sekalian kita ngecas mic dulu. Sekalian kita ngecas mic dan action cam. Jadi ini dia ya setup simpelnya Omro kalau kita touring sama Supermam dan si Bolo seperti ini teman-teman. Jadi ada tas satu di depan, ada action cam tuh. Jadi sembari kita ngeres kita cas ya action cam dan mic-nya untuk kita ngonten. Ada bantal untuk Supermam dan di sini ada tas perlengkapan tuh, dan di sini ada Supermam. Mantap sayang, semangat.
Merdeka. Kemerdekaan ride. Asik. Bujur aing panas. Bujur. Bujur. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut dulu perjalanannya dari perbatasan Klaten Solo menuju ke Sragen. Ini jam 10.57 ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman dari tempat rest kita di Alfamart lingkar ring road-nya Klaten tuh. Ini di depan ini ada sate kambing Sumber Pak Dahlan teman-teman. Sate gulai naskleng, sate gulai tengkleng. Legend kayak itu rame banget. Nanti tak, yang penting kita simpen dulu di konten perjalanan ini. Nanti kalau kita transit di kota Solo kita mampir. Biar nanti nggak bingung lagi kan, oh di mana kita makan, di mana. Gitu. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Yang masih cukup panjang perjalanan kita di jam 11.33 waktu Indonesia bagian barat Solo. Nah ini ada jembatan ikonik di kota Solo dan kita melewati underpass Joglo Surakarta teman-teman namanya. Kalau di Bali ada underpass Simpang Dewa Ruci, kalau di Solo ini ada underpass Joglo Surakarta. Video sayang, video. Ini dia underpassnya teman-teman, sepertinya baru ya. Mudah-mudahan nanti di Bali juga bisa mengonsepkan underpass yang benar-benar estetik asik. Ini bocor. Ini dia underpassnya, sangat luar biasa ya. Bengawan Solo, sepertinya Bengawan Solo sih harusnya kalau lebar seperti ini. Ya harusnya Bengawan Solo saya nggak. Coba nanti lihat jembatan. Mana nih? Sragen kan? Oh, ada mau masuk di Kabupaten Sragen. Itu tadi ada patung kayak jari-jari itu saya nggak serem. Kayak gini gitu teman-teman. Saat ini kita sedang berada di kawasan Kecamatan Masaran ya, di Sragen teman-teman. Jadi beginilah update-nya di bulan Agustus, jalur lintas ring road Sragen menuju ke Ngawi. Jadi seperti inilah ya teman-teman update-nya di jalur ring road-nya Jalan Raya Sragen Solo. Di kesempatan siang hari ini jam 12 siang dan temperatur udaranya di 36 derajat Celcius, 34 sampai 36 derajat Celcius. Jalurnya cukup aman, lancar. Jalan lingkar utara barat Sragen ya. Wih mantep, diajak ke jalur sawah-sawah kita nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi saat ini kita berada di jalur lingkar utara barat saya Sragen. Dan inilah view teman-teman. Tuh. Bentar ya, umur putar ya. Tuh kayak gitu view-nya teman-teman. Tuh kalau sebenarnya Om Bro buat monteng helm kayak gini nih POV-nya nih. Tuh, tapi sayangnya nggak bawa ya. Ini apa nih sayang? Ada taman ya. Taman Sukowati Sragennya di sebelah kiri teman-teman. Sebelah kanan nih. sorry. Ngawi Surabaya belok kiri, Sragen kota belok kanan. Sudah masuk vibe Pantura teman-teman. Kita sudah mulai berpacu dengan Transformer, tapi sayangnya kita bawa Honda Beat. Ya santai sayang ya, penting sampai selamat.
Oke teman-teman semuanya, jadi kita mampir melipir dulu nih. Kebetulan tadi tasnya agak goyang, Supermam mau perbaiki tas dulu. Kita keluar sebentar dari jalur lingkar ring roadnya Kabupaten Sragen untuk menuju ke Ngawi. Ini sama Supermam. Kita lagi ngeres dulu nih teman-teman. Ngeres buat benerin tas bawa barang bawaan, karena tadi sempat goyang ya sayang ya. Ya ini pakai patokannya sayang. Nah sekalian Om Bro ngajarin Supermam 40 nih biar pas sama di titik ini. Nah baru seimbang dia. Kurang merono, yo bener. Sip, nah dikencengin terus. Lek wis pas, dikencengi taline. Nah sip yo. Kebetulan sejuk sekali nih di sini teman-teman, makanya kita melipir panorama persawahan. Tuh, wih, mantap, estetik asik. Ngantuk sayang? Kalau ngantuk nanti kita cari SPBU dulu. Kita ngeres dulu ya, karena panas juga, dehidrasi ya. Ya, karena kita harus buat kontennya dari jalur normal Google Maps ke ke Denpasar Bali dari Jogja. Jadi kalau nggak normal, jalur normal kita lewat Tawangmangu, jalur yang sejuk teman-teman. Minum dulu pokarinya biar nggak dehidrasi. Oke ya, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Dari Sragen menuju ke Ngawi. Oke teman-teman semuanya, jadi depan sepertinya ada tapal batas ya. Gue nggak tahu tapal batas apa, sepertinya tapal batas provinsi kayak saya antara Jawa Tengah, nah betul, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah ini dia tapal batas ya teman-teman. Tapal batas provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita nggak bisa ambil foto sayangnya, nggak bisa ambil foto ya, jalur padat soalnya, jalur cepat juga. Apa ya teman-teman, kita nggak ambil foto ya, makanya kita sudah memasuki Jawa Timur. Gimana kan? Jadi saat ini kita sedang melintasi jalur lingkar luar Kabupaten Ngawi, tepatnya di Kecamatan Mantingan. Jadi mungkin nanti teman-teman di 100 km perjalanan kita tadi, starting dari Yogyakarta sampai di Ngawi ini pas 100 km, nanti kita akan dari tempat untuk ngeres dulu. Ngeres yang cukup lama, mungkin sekitar 30 menit, karena kalau tadi ngeres itu nggak lama-lama teman-teman, ngeresnya palingan cuma 3 menit atau 5 menit, sebab karena ada darurat harus menelpon. Jadi kita ngeres di Alfa atau Indomaret. Nah kalau ngeresnya yang cukup lama nih sebentar lagi, jadi begitu ya polanya Om Bro. Riding 100 kilo dengan Sibit, kita ngeres 30 menit. Nanti start riding lagi 100 km lagi, rehat lagi 30 menit. Seperti itu teman-teman polanya Om Bro dan Supermam dan si Bolo. Kalau Bro mungkin lebih teman-teman, mungkin bisa 3 jam sekali atau 2,5 jam sekali baru kita rehat. Seperti itu ya, kita lanjut dulu nyari tempat untuk ngeres. Setelah nanti kita menempuh pas di 100 km dari Jogja menuju ke Ngawi. Ini di sebelah kanan ini adalah pondok pesantren apa sih? Gontor ya, yang terkenal di Jawa Timur. Tas pondok pesantren Gontor. Itu bagus ini. Nah sepertinya kita mau masuki hutan nih teman-teman, tapi nggak tahu ya hutan apa. Nanti kita lihat ya di Google, nanti Om Bro cantumin di video. Nggak usah saya. Jadi saat ini kita sedang berada di Alas Mantingan. Jadi dalam bahasa Jawa, hutan itu disebut alas teman-teman, yang berada di daerah Kecamatan Mantingan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Jadi inilah dia jalur Alas Mantingan yang sedang kita lewati. Dan ada beberapa informasi penting yang perlu teman-teman ketahui, bahwa Alas Mantingan ini merupakan kawasan hutan yang masuk dalam jalur daerah Mantingan Ngawi di tengah Pulau Jawa, yang cukup ekstrim untuk dilewati karena di sini kondisi jalannya yang masih kurang baik dan banyak terdapat tikungan serta minimnya penerangan jalan di saat malam hari teman-teman semuanya.
Selain itu, Alas Mantingan juga menyimpan beberapa kisah mistis ya. Misteri Alas Mantingan yang merupakan penampakan dari prajurit hantu hingga bus hantu teman-teman. Karena di sini ada sejarah dulunya prajurit Brawijaya dengan prajuritnya Raden Patah sempat bertempur di sini dan memakan korban hingga ratusan bahkan sampai dengan 1000-an orang. Sehingga banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh pengemudi-pengemudi yang mengalami trouble kendaraan di Alas Mantingan ini yang sempat melihat penampakan-penampakan misterius yang ada di Alas Mantingan ini. Sehingga bagi teman-teman yang nantinya akan melewati Alas Mantingan di malam hari, agar selalu berhati-hati, selalu permisi, dan tidak melakukan hal-hal negatif untuk menghindari juga hal-hal negatif yang akan datang ke diri teman-teman semuanya. Jadi kalau umroh, selalu menghindari jalur alas di malam hari karena Supermam agak takut teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Resto di ujungnya. Ini ada dagang kopi. Parkirnya di Alfamart, beli kopinya di Warlock esnya. Ya nggak apa-apa, ini kan nyewa ke Alfamart. Iya. Itu Alfamart, itu Sibolo, dan kita mau ngeres dulu teman-teman. Memajukan ekonomi masyarakat lokal. Oke teman-teman, jadi setelah kita ngeres tadi, kita lanjut lagi perjalanannya menuju ke Ngawi kota. Kartonyono saya, Kartonyono Ngawi medot dompetku asik. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Sungai besar juga ya, pondok pesantren Gontor deh. Oh, ada Gontor Putri ini berarti ya sama Putri yang 3 gitu. Nanti kalau Putra beda. Nah, ini kita memasuki hutan lagi nih teman-teman. Jadi mungkin nanti umroh nggak panjang-panjang ya, ambil footage perjalanannya, lebih banyak ke mereviewnya saja nanti. Jadi selama perjalanan tadi dari Jogja ke Ngawi ini, ya arus lalu lintasnya cukup bagus, lancar, dan jalannya juga lancar, dan jalan aspalnya juga cukup bagus teman-teman. 80% overall bagus di jalur Jogja, Solo, Sragen, Ngawi, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti umroh review lagi perjalanan kita, karena perjalanan kita masih panjang. Let's go. Jadi tadi setelah kita ngeres sebentar, ngopi, sebat, kita lanjut perjalanannya lagi teman-teman. Karena target kita sih awalnya adalah sampai di Denpasar secapek-capeknya kita. Jadi kita menikmati perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 700 km. Yang mana biasanya umroh sama Supermam itu paling jauh menempuh perjalanan sepanjang 537 km dari Denpasar sampai di Madiun. Itu pun menggunakan si GoGoBro. Tapi mudah-mudahan nanti kita kuat ya untuk lanjut perjalanannya. Tergantung Supermam sih kalau umroh diajak ride malam oke. Yang penting Supermam kuat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketahui, Alas Mantingan ini atau hutan Mantingan yang membentang di Kabupaten Ngawi ini teman-teman, dari Kecamatan Mantingan sampai dengan Kota Ngawi itu panjangnya kurang lebih sekitar 36 km. Yang mana memang banyak kisah-kisah mistis dari para pengemudi atau di konten-konten YouTube. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di konten YouTube, di beberapa konten kreator itu yang mengulas tentang kisah mistis daripada Alas Mantingan ini. Syukurnya Superman nggak tahu ini Alas Mantingan, yang dikiranya ini adalah Alas Caruban. Jadi kita pernah riding malam ya lewat Alas Caruban, dan Superman santai-santai saja. Kalau seandainya Superman tahu kalau Alas ini atau hutan Mantingan ini memiliki kisah mistis yang cukup mistis, Superman pasti akan takut teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke Kota Ngawi. Nanti kita akan rest kembali di Kota Ngawi sebelum melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Jombang dan Mojokerto. Seperti itu teman-teman semua. Jadi seperti inilah jalur lintasnya. Nah ini adalah jalur lintas Ngawi Sragen teman-teman. Jadi setelah kita lepas dari hutan tadi, hutan alas kaki tadi di Ngawi, kalau teman-teman datang dari arah Denpasar menuju ke Yogyakarta via jalur Ngawi Sragen, dan teman-teman lewat di sini di sore hari, ini adalah jalur yang estetik asik untuk menikmati sunset di sore hari.
Karena waktu ini Om Bro sempat lihat juga beberapa FYP Reels yang ada di Instagram itu, jalur ini kalau sore memang estetik asik teman-teman semuanya. Oke ya, kita lanjut dulu perjalanannya. BSK banyak sekali BSK di sini. Oke teman-teman, jadi kita sudah memasuki kota Ngawi. Kartoyono Ngawi medot janjiru amruk jaga tiang nangani sakabehan wis tak turuti. Belok kiri, langsung kita belok kiri sayang biar dapat foto ini. Ya di sini dah di pos polisi ini. Mau live nih Pak Polisi, saya izin Pak Polisi, mau video Pak Polisi. Sip, izin aja. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro, si Bolo dan Supermam sudah tiba di Tugu Kartonyono di Ngawi teman-teman. Tuh tugunya. Jadi di Tugu ini biasanya teman-teman fotoan tuh kalau malam baru estetik, tapi karena kita lewatnya sore, jadi kita nggak bisa ya menikmati keestetikan asik kalau dibandingkan dengan suasana malam. Oke teman-teman semuanya, ya Bu, liatin Bu situ dulu sama patung Tugu. Nah ini kita sudah berada di Ngawi. Tak apa-apa tuh, oh, kelihatan ya sebelum Umur Supermam dan Tugu Kartonyono. Kita nggak lama-lama, kita akan lanjut perjalanannya untuk menuju ke Denpasar Bali karena perjalanan kita masih jauh. Oke, let's go. Oke, tadi kan Om Bro pas fotoan itu udah izin sama Pak Polisinya, terus pas mau pamitan itu disuruh Om Bro sana lagi sedikit alun-alunnya Ngawi, alun-alunnya di Kartonyono. Oke, siap. Kita mau ke alun-alun dulu, meliringi alun-alun sebelum kita lanjut balik ke jalur lingkar luar Ngawi ke mana ya? Mojokerto ya? Bukan. Ngawi Mojokerto kayaknya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semuanya. Ini adalah alun-alun Ngawi. Oke, kita putar di sini ya. Ini alun-alun Ngawi ini teman-teman. Estetik asik. Kita akan melihat di manakah titik nolnya alun-alun Ngawi ini. Oke, kita putar di sini dulu sayang, yuk. Akhirnya mampir juga kan di kota Ngawi kan. Udah dapat fotoan kan Supermam kan sama si Bolo. Udah seneng kan? Senang. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya perjalanannya ya. Gas. Dari alun-alun Ngawi, titik 0 km, kota Ngawi, kita lanjut perjalanannya teman-teman. Selamat jalan kota Ngawi, semoga bisa kembali lagi. Oke ya, kita isi bensin dulu nih teman-teman. Sudah 2 bar. Gogo Bro si Bolo. Lupa. Oke teman-teman, jadi mumpung ada SPBU ya, tadi kita isi full tank. Tangkinya si Bolo itu di 38.000 tadi dari 2 bar Pertamax. Jadi sekarang kita lanjut lagi perjalanannya dengan kondisi tangkinya si Bolo sudah full. Oke, let's go. Jadi itu tadi pengisian kedua ya teman-teman semuanya. Karena tadi kita berangkat itu sudah full tank dari Jogja, dan ini pengisian kedua full tank lagi, 2 kali full tangki. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sedang berada di jalur lintas nasional Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Jadi nanti kita akan melewati jalan Ngawi Caruban sebentar lagi, dan setelah itu kita akan keluar di Jombang ya kalau nggak salah, kali Mojokerto. Oke, nanti kita tiba di Banyuwangi. Target sih sampai di Situ Bondo kalau bisa sih malam ini teman-teman. Oke, lanjut dulu perjalanannya. Belok kanan sini sayang ya. Selamat jalan Ngawi. Madiun, oh ya ya. Aduh.
setelah kita tadi keluar dari Kabupaten Ngawi, kita masuk Kabupaten Madiun teman-teman semuanya. Inilah dia jalur lintas Kabupaten Madiun. Oke teman-teman, jadi inilah dia, selamat datang di Kabupaten Madiun. Nah itu dia gapuranya, besar sekali ya, bisa terlihat di video teman-teman. Dan saat ini kita sedang masuk ke Kabupaten Madiun. Dan kita lanjut dulu perjalanannya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, jadi Om Bro lupa mengaktifkan aktif noise cancellation di mic-nya Om Bro. Jadi mungkin di beberapa segmen video nanti suaranya agak sedikit berisik dengan keadaan atau situasi di jalanan yang sedang Om Bro lewati kalau Om Bro sedang memacu si bolo di kecepatan yang agak tinggi teman-teman. Jadi beginilah suasananya, di suasana persawahan di jalur yang sangat estetik asik di kesempatan konten kita kali ini. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada suaranya yang mungkin agak berisik, mungkin Om Bro akan voice over. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah pintu tol ya, pintu tol untuk menuju ke Nganjuk, Surabaya, ya Madiun. Pintu tol atau exit tolnya Madiun. Di 100 kilo berikutnya perjalanan kita, jadi total ada 200 kilo dari Jogja teman-teman. Kita ngeres lagi di Alfamart nih, di jalur lintas Caruban ya, kalau umur nggak salah di Madiun, dan Supermam tepar ya teman-teman. Kasihan Supermam, kecapean teman-teman. Syukurnya di Alfamart ini ada kursi kayu ya, jadi kita bisa ngeres di sini dulu sambil Supermam recharge energinya 15 sampai 30 menit ke depan. Oke, kita sebat dulu. Oke teman-teman, di res lama kedua kita di 200 km dari Jogja, kita akan lanjut perjalanannya lagi. Kita prepare sayang ya, cari makan dulu sebelum kita lanjut perjalanan. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi perjalanannya dari Purworejo, desa Purworejo ya, Madiun. Kita lanjut perjalanannya, tadi Supermam sudah dapat rebahan, sudah recharge lagi, recharge energi. Dan kita lanjut perjalanannya untuk menuju ke Situbondo. Jadi sekalian kita melihat situasi update-nya juga teman-teman, tipis-tipis ya, di jalur lintas Jogja, Solo, Sragen, Ngawi, Madiun, dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Ini dia Tugu Bram nih teman-teman, Tugu Bram khas Madiun. Ada Tugu Bram, kemarin di Bantul ada Tugu Pensil. Selamat datang di wilayah Kecamatan Saradan. Saradan, artinya maju. Dan kebetulan juga untuk di konten kita kali ini, untuk mic-nya yang biasa Om Bro taruh di helm, itu Om Bro taruh di jaket seperti itu teman-teman. Jadi memang agak sedikit terdengar suara noise, atau mungkin di beberapa konten yang lupa Om Bro aktifkan noise cancellation-nya di mic, itu biasanya terdengar agak berisik situasi jalur yang sedang kita lintasi. Apalagi di jalur ini memang terdapat banyak angin, atau Om Bro memacu si bolo dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah ini adalah sebagian jalur alas Caruban yang merupakan perbatasan dari Kabupaten Madiun menuju ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur teman-teman. Jadi seperti inilah vibes-nya di sore hari. Waktu itu Om Bro lewat jalur ini bersama Supermam waktu saat acara Honda Bikers Day di Klaten. Di tahun lalu kita lewat jalur ini di kesempatan malam hari. Nah ini ada momen kita akan melihat kereta api melintas, karena kalau nggak dapat lihat kereta api melintas nggak ke Jawa rasanya, begitu katanya Supermam teman-teman. Jadi inilah dia kereta api yang kita lihat di kesempatan perjalanan kita di 1700 km PP Denpasar Jogja, yang baru kita temui kereta apinya di kesempatan konten kita kali ini. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya melewati jalur lintas hutan Caruban.
hutan yang membatasi atau perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di kesempatan sore hari ini di jam 17 WIB teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Sepertinya kita nggak bisa lanjut perjalanannya mungkin sampai ke Bali, karena kalau kita pacu, kasihan Supermam juga, pinggangnya juga sudah sakit karena kita bawa Honda Beat Street teman-teman. Dan kita akan mungkin bermalam nanti di daerah Mojokerto atau di Pasuruan, seperti itu. Kita lanjut dulu perjalanannya, menikmati sore di jalur lintas yang sedang kita lewati ini di Alas Caruban menuju ke Nganjuk, dan kita langsung akan menuju ke Mojokerto. Oke, let's go teman-teman semuanya. Selamat jalan Kabupaten Madiun. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah tiba di Kabupaten Nganjuk. Ini ada yang baru habis bubaran upacara penurunan bendera merah putih Kabupaten Nganjuk. A-nya hilang soalnya Nganjuk jadi Santoso-nya Santosa. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah tiba di kota Nganjuk teman-teman. Sini. Nah, coba lihat. Jalan Sudirman, kota Nganjuk teman-teman. Menuju senja teman-teman di daerah Nganjuk, perbatasan Jombang, di jam 5:30 waktu Indonesia bagian Nganjuk nih. Kita sepertinya nggak bisa lanjut sampai Banyuwangi ya, mungkin sampai di Pasuruan. Nanti kita lihatlah, kalau seandainya memang panas, pantatnya masih medium, kita lanjut. Tapi kalau sudah panas dan sudah pegal, kita beres untuk istirahat malam dan kita lanjutkan perjalanannya besok. Kita lihat nanti apakah kita dapat homestay, kalau nggak kita tidur di SPBU teman-teman. Bersama Supermam dari Indomaret perbatasan Nganjuk dan Jombang, kita akan lanjut perjalanan. Makan dulu ya teman-teman. Pesan sate kambing ya. Biar jos. Sate kambing gulai di jalur lintas Jombang ya. Jombang mau ke Mojokerto teman-teman. Lanjut dulu. Itu di belakangnya. Kat sate lu ya. Nih menu kita malam ini teman-teman. Makan yang kedua. Tuh, wih. Supermam. Yuk sayang, makan sayang. Yuk. Mantap sayang, mantap. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju sampai nanti Capek. Nah,
katanya Superman. Setelah makan, sinyal sudah ada, Python kelihatan katanya, tapi nggak mungkin lah. Dari Jombang masih 5 jam lebih itu ke Python. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om update lagi ya untuk teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan malam hari ini teman-teman, jadi kita ini akan berpacu dengan transformer ya di jalur lintas Jombang Mojokerto menuju ke Pasuruan. Tadi lebih banyak lagi terlihat transformernya, kendaraan-kendaraan besar yang berpapasan maupun yang berada di depan atau di belakang kita, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di video. Jadi seperti itu update-nya kalau teman-teman dari Jogja ke Bali dan mengambil keputusan untuk tetap ride malam. Ini baru jam 7 malam nih teman-teman, baru jam 7 malam. Nggak tahu nanti kalau semakin malam mungkin bisa semakin ramai lagi transformer yang melintas, baik itu truk besar maupun bus-bus akap antar kota antar provinsi. Oke teman-teman, itu tadi adalah simpang Menara Air Ringin Contong. Jadi artinya kita sudah tiba di pusat kotanya Kabupaten Jombang atau di pusat keramaiannya Kabupaten Jombang di malam hari ini teman-teman. Menuju ke jam setengah 8 malam. Jadi ini di sebelah kanan adalah Stadion Merdeka Kota Jombang, yang mana dengan penataan lampu yang sangat-sangat estetik asik, tidak pelit lampu teman-teman, dan mudah-mudahan nanti Kota Denpasar bisa meniru seperti ini ya. Tuh, penataan lampunya estetik asik di kesempatan perjalanan malam hari kita. Jadi karakter kota-kota di Jawa Timur itu, pusat-pusat keramaian itu biasanya penataan lampu atau taman-taman tematiknya itu sangat-sangat luar biasa seperti itu. Nah, ini kita sudah tiba di Kecamatan Mojo Agung Jombang teman-teman, yang merupakan pusat kotanya atau kecamatan yang pusat keramaian atau pusat perdagangannya di Kabupaten Jombang. Dan di depan kita akan ngeres lagi karena ini sudah 300 km perjalanannya Om Bro dan Supermam dan si Bolo di perjalanan kita pulang dari Jogja ke Denpasar, Bali teman-teman semuanya. Oke, kita istirahat dulu ya. Rest dulu ya sayangnya, sambil mendinginkan pantat. Asik. Jalurnya hancur ringkut Jombang. Kita di Indomaret ya, kebetulan ada poin kopinya. Om Bro mau ngopi-ngopi dulu sambil santai dulu mendinginkan pantat. Kopi sudah, Wingko babat sudah, Surya 16 sudah, kita ngeres si manis sudah capek maksudnya, sudah remuk pinggangnya. Bali, Jogja, PP sayang, mantap. Kita mau sebat lagi sebatang, habisin kopi dulu, dan kita akan lanjut perjalanannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya ya, dari Mojo Agung, Mojokerto, kita lanjut perjalanannya. Secapek-capeknya kita nanti teman-teman. Mungkin nanti kalau di Mojokerto kota capek ya kita bisa sana, mungkin di Pasuruan atau di Probolinggo, atau mungkin di Pasir Putih ya, nanti kita lihat saja. Jadi motoran dari Jogja ke Denpasar untuk pengeluaran itu sementara tadi beli bensin full 35 ya, sudah full tank, kita masukin dah tuh full tanknya si Bolo 35.000. Terus tadi beli bensin yang kedua berapa sayang? 27 ya, 27.000 ya. Yang susu R74 26.000. Jadi ya, oh lagi tadi beli bensin 38.000 ya. Oke, siap. Oke. Dan dari kecamatan Mojo Agung teman-teman, Om Bro sudah sampai di Kecamatan Trowulan. Sebenarnya sih kalau kita mau bermalam di Kecamatan Trowulan ini atau mungkin di Mojokerto ya, atau Mojo Agung, kita cari homestay, itu kita paginya bisa eksplor candi-candi yang ada di daerah Trowulan, karena banyak sekali ada candi di daerah Trowulan. Nah ini dia Koramil Trowulan 08150
Jadi banyak sekali ada situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit. Aduh, sorry jalannya gunjal-gunjal nih teman-teman. Semoga tidak mempengaruhi kualitas video. Mempengaruhi sih pasti akan kelihatan getar-getar ya, karena Om Bro meletakkan kamera DJI-nya itu di handlebarnya si Bolo. Bebas parkir. Nah, ini sebagian besar Alfamart atau Indomaret ya yang ada di Jawa, ada pemberitahuan seperti ini teman-teman. Om Bro dan Supermam ngeres kembali. Sekalian kita mau melihat homestay sayang ya, atau mungkin SPBU yang proper untuk kita bermalam. Ini kita ngeres lagi teman-teman di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nanti Om Bro nggak lanjut lagi untuk merekam perjalanan menggunakan DJI. Kita langsung saja nanti setelah tiba di homestay kita akan review singkat homestaynya, atau mungkin kita bermalam di SPBU. Kita akan tutup di sana untuk malam ini dan kita akan lanjutkan perjalanannya besok. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, kita ngeres nih di SPBU selepas dari Gempol di Pasuruan. Ini dia jam 10 malam ya. Kita ngeres di sini teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi di hari kedua perjalanan kita dari Jogja menuju ke Denpasar, Bali. Dari SPBU tempat kita ngeres kemarin, kita akan lanjut perjalanannya teman-teman untuk menyusuri jalur Pantura, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan tiba di Banyuwangi, lanjut ke Denpasar, Bali. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya yang masih cukup panjang. Let's go. Oke teman-teman, jadi karena kita nggak tidur di homestay ya, jadi memang tidurnya itu nggak maksimal seperti kayak kita tidur di homestay, karena kita harus bergantian. Om Bro dan Supermam harus saling berjaga bergantian kalau kita ngeres di SPBU, karena di sana memang ada petugasnya yang kadang-kadang datang ke musola, yang ada petugas yang bersih-bersih. Cuman banyak juga orang yang lalu lalang untuk ngeres ke toilet teman-teman. Jadi karena Om Bro itu istirahatnya di musola, di sebelahnya toilet, dan ada warga masyarakat yang lalu lalang untuk ngeres ke toilet, jadi kita harus bergantian tidurnya. Jadi tidak senyenyak kalau kita tidur di homestay, tapi nggak masalah. Tadi Supermam juga sudah sampaikan ke Om Bro waktu Om Bro pagi ngopi di SPBU itu, kita bisa menghemat budget perjalanan, dan mungkin nanti budget itu kita pergunakan untuk menuju ke spot-spot wisata yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Pasuruan sampai di Situbondo teman-teman. Jadi seperti itu ya perjalanan kita, karena budgetnya tipis. Kemarin kita mau sewa homestay itu semuanya di atas 300.000, karena memang sudah jamnya sudah malam, dan memang beberapa homestay syariah yang harganya di bawah 200.000 itu sudah penuh di booking teman-teman semuanya. Tapi oke teman-teman semuanya, sering sekali kita lewat pantai ini tapi nggak pernah mampir. Sekarang kita mau rokok dulu di pantai ya sayangnya. Nah, bentar di pantai, bentar aja. Ini dia pantai bentar namanya teman-teman. Jadi kita nggak boleh lama, harus bentar ya sayang. So kita sebat dulu di sini. Ini dia pantai bentar.
wisata Pantai Bentar, tiket masuk. Wisata Pantai Bentar. Nggak bisa pinggir pantai ya? Nggak. Oh, nggak bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa dah ya, G. Oke teman-teman, jadi kita di ini tuh signboardnya ya, karena kita nggak bisa parkir di dekat langsung, motor nggak boleh dekat pantai Bu ya, harus jalan lagi. Jadi kita skip dulu teman-teman, karena kita sebentar aja. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi setelah kita tadi lewati Pantai Bentar, ini adalah pintu tol Paspro Pasuruan Probolinggo. Ini pintu tol terakhir ya. Nanti kita lihat update-nya di sana, apakah sudah dibuka yang baru. Apakah sudah dibuka yang baru, apa masih ini pintu exit tol atau entrance tol Pasuruan Probolinggo yang terakhir di Pantura. Oke teman-teman semuanya, jadi itu yang tadi adalah pintu tol Kraksan Probolinggo. Jadi masih belum dibuka ya, update-nya di tanggal 18 Agustus tahun 2025. Tapi itu sudah akan segera dibuka sih karena sudah finish. Dan nanti kita akan melihat update-nya untuk pintu tol sebelum masuk ke Paiton teman-teman. Jadi itu adalah pintu tol juga di sana. Seperti apa update pengerjaannya nanti Om Bro akan update juga dari Kraksan Probolinggo. Pusat kotanya Probolinggo ini teman-teman, Kecamatan Kraksan, Jawa Timur, Indonesia. Di jam 9:03 waktu Indonesia, bagian Probolinggo. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan memasuki atau melewati PLTU Paiton di depan. Oke, inilah dia update jalurnya, jalan beton untuk menuju ke PLTU Paiton. Dan kita disuguhi panorama estetik asik pegunungan yang ada di depan. Semoga bisa terlihat di video teman-teman semuanya. Tuh. Oke, kita let's go dulu. Nah, ini ada exit tol lagi nih teman-teman. Sudah ada signboardnya, Banyuwangi Probolinggo lewat tol, tapi tolnya masih penataan ya. Udah mau selesai juga ya. Mau selesai juga. Nah, mau cari tahu ya, tadi kan tol Gending yang sudah operasional, exit tol Gending atau Paspro, ada exit tol Kraksan. Dan ini exit tol apakah ini? Ntar mau cari tahu. Karanganyar Paiton. Oh, exit tol Paiton sebelum atau mungkin ya Paiton lah benar sayang. Jadi setelah kita melewati Paiton itu ada pintu masuk tol ya atau exit tol. Nah, nanti kita melewati Paiton, tapi belum selesai ya. Mungkin nanti hanya menghubungkan dari Paiton untuk menuju ke Probolinggo atau ke Pasuruan via Paiton. Teman-teman, kita masuk Paiton, kecamatan ini ternyata. Itu ya sudah terlihat cerobong asap dari PLTU Paiton di depan teman-teman. Nah ini juga teman-teman bisa lihat. Dan kita akan melihat update di jembatan atau jalan tol yang ada di tikungan Paiton. Paiton teman-teman semuanya tuh. Dan itu jembatan di depan, jembatan ini saya tol sudah 50%. Nah, Umur akan zoom ya. Ya, saat ini kita sudah masuk ya di Kabupaten Situbondo. Jadi setelah kita melewati Paiton tadi, sempat ambil video sinematik ala-ala untuk Sibolo, kita sudah memasuki Kabupaten Situbondo. Dan Kabupaten Situbondo ini adalah kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Jawa Timur teman-teman untuk panturanya.
Dan mungkin di depan kita nggak akan ngeres ya di Utama Raya, kita akan langsung lanjut dulu, dan mungkin nanti kita akan ngeres itu di warung-warung pinggir pantai ya sayang ya. Kan udah biasa tuh di Utama Raya, jadi kita cari suasana baru. Karena bensin masih 3 bar dan di jalur Pantura ini SPBU aman teman-teman, nggak susah, jadi kita lanjut saja perjalanannya. Sekalian nanti kita tes pinggang lagi untuk melewati jalur Situbondo selepas Python ini. Karena nanti selepas Python ini jalur Situbondonya agak ini teman-teman, agak gimana gitu. Kalau ini kan bagus nih, tuh halus, lecir mah iya jalanan. Tapi nanti setelah masuk Situbondo yang setelah Utama Raya itu agak ambiar sedikit. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Nah, ini ada Pantai Tampora teman-teman. Coba kita masuk ya. Ini gagal. Tuh pantainya kan kelihatan kan. Kita mau ngeres dulu sebentar, habisin rokok dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Jadi beginilah momen-momen perjalanan kita dari Jogja ke Denpasar di kesempatan pagi menjelang siang ya. Oke, kita habiskan rokok, setelah itu kita lanjut lagi. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi perjalanannya, kurang lebih sekitar 120 kilo ya untuk menuju ke Banyuwangi, plus 125 kilo lagi untuk menuju ke Denpasar, Bali, dari pelabuhan Ketapang Gilimanuk menuju ke Denpasar, Bali. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Dan ini adalah jalur yang paling Om Bro senang ya kalau Om Bro lewati. Wih, mantap sekali sayangnya. Perbukitan Bromo sih sepertinya mantap nih teman-teman. Tuh di belakang teman-teman semuanya ya, ada saya mantap. Ini luar biasa, estetik asik pokoknya. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sedang melintasi wisata bahari, kawasan wisata bahari Pasir Putih. Jadi seperti inilah vibes-nya di kesempatan pagi menjelang siang hari di hari Senin tanggal 18 Agustus nih teman-teman. Kan di depan kita mau ngeres dulu. Kalau biasanya kemarin kita ngeresnya di Utama Raya, sekarang kita ngeresnya di pinggir pantai Pasir Putih. Kita cari warung yang ada saungnya dulu ya, biar estetik teman-teman. Ini ada saungnya. Ah iya ini. Sini. Oke. Ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita ngeres dulu ya. Ini res ya, karena kita sudah dari Pasuruan, sudah jalan 100 kiloan. Jadi kita mau minum es kelapa muda dulu sambil menikmati hawa pantai, angin pantai di area Pasir Putih sayang ya. Tuh superman. Biar segar sayang, biar kentut-kentut taruh di motor. Oke ya. Oke teman-teman, dari warung amanah Bu Afin di Pasir Putih, kita lanjut lagi perjalanannya. Tuh, sudah cetar ya panasnya.
Lanjut ya teman-teman semuanya. Mantap. Oke ya, dari Pasir Putih teman-teman, di jam 11:15 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, di depan ini adalah jembatan Penarukan. Jadi kita sudah berada di Kecamatan Penarukan di Situbondo teman-teman, dan di sini ada 7 monumen 0/1000 km-nya Jalan Anyar Penarukan. Nah ini teman-teman bisa lihat di depan ya. Wah jalannya rusak ini ya jembatannya saya. Dan kalau kita diam di jembatan itu pasti getar-getar saya. Kalau yang kelihatan Om Bro ambil yang di sebelah kiri, di kanan ada, dan di sini ada tubuhnya 1000 km Anyar Penarukan. Tapi sayangnya ada tiang fiber optik ya, harusnya kalau nggak ada tiang fiber optik lebih estetik asik lagi. Kita bisa fotoan di sana teman-teman semuanya. Nah ini kita mau isi SPBU, pengisian full tank tangkinya Sibolo yang ketiga. Jogja kita sudah full tank, kemarin kita isi full tank, dan sekarang pengisian yang ketiga teman-teman. Nanti kita hitung berapa biayanya ya, karena sudah 1 bar dia. Wah nggak ada pertama. Oh di sebelah sana ya. Oke coba kita ke sana yuk, karena kita dari awal pakai pertama dan seterusnya kita pakai pertama teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah isi full tank Sibolo. Pertama itu di 40.000 sayang ya, karena tadi masih 1 bar aja sisa bensinnya. BBM-nya masih 1 bar dari 6 bar teman-teman, dan kita isi di SPBU Penarukan. Jadi pengeluarannya itu di 35.000, terus yang kedua 26.000 ya, 28.000 nanti Om Bro rinci ya teman-teman di akhir video. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki kota Situbondo ya. Seperti yang sudah Om Bro sering-sering jelaskan, kalau di Jawa Timuran ini kabupaten dan kotanya itu sepertinya dipisah. Contoh misalnya kayak ini Situbondo, ada Kabupaten Situbondo, ada Kota Situbondo. Nanti ditulis dah Anda memasuki Kota Situbondo, padahal ini kecamatan teman-teman atau pusat keramaiannya. Jadi tetap satu, Situbondo itu adalah kabupaten saja, tetapi ada yang menyebut juga kotanya, padahal itu adalah pusat keramaiannya atau kecamatan yang menjadi pusat keramaian di sebuah kabupaten. Seperti itu di Jawa Timur. Nah, ini dia suasana siang di kota, di jalur yang akan memasuki kota Situbondo. Oke teman-teman semuanya, jadi selepas kita melewati kota Situbondo, kita melewati Kecamatan Panji. Jadi di depan nanti ada pabrik gula Panji. Jadi di Situbondo ini ada tadi pabrik gula Ringinanom, ada pabrik gula Panji, ada pabrik gula Asam Bagus, banyak ada pabrik gula di sini. Jadi makanya teman-teman nggak perlu heran kalau teman-teman nanti melewati jalur lintas Pantura di Situbondo ini, teman-teman akan bertemu dengan truk-truk gandeng yang mengangkut komoditi tebu teman-teman.
sebelah kanan ini adalah pabrik gula Asam Bagus, teman-teman. Jadi kita sudah masuk Asam Bagus dan sebentar lagi artinya kita akan tiba di Taman Nasional Baluran. Nah, ini di depan ini ada toko oleh-oleh, teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman datang dari Malang atau mungkin dari Surabaya lewat jalur Situbondo ini yang mau beli oleh-oleh tape, ini ada tempatnya di depan sini. Ini dia, teman-teman, pusat oleh-oleh tape kong, tape singkong. Tuh view Gunung Baluran ya, teman-teman. Estetik asik. Cuacanya cerah, teman-teman, dan dari SPBU Asam Bagus ini kita bisa melihat Gunung Baluran yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah update ya di Taman Nasional Baluran, teman-teman, di bulan Agustus tahun 2025. Jadi daunnya sudah mulai meranggas. Jadi kalau kemarin itu kita lewat sini ya pas lagi hijau-hijaunya, sayang ya. Di bulan Mei, di bulan Juni masih hijau dan sekarang udah mulai kuning. Tuh, udah mulai merangkas bahkan. Cuman sekarang di Agustus ini, teman-teman, jalurnya kayaknya akan semakin parah saya. Banyak sekali ada gunjal-gunjal, apa namanya, jalur yang bergelombang. Sehingga kalau suspensi motor teman-teman nggak proper itu bisa bumpy, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita akan coba untuk eksplor Waduk Bajul Mati. Sana ya, kita masuk ya. Nah, ini ada akses untuk menuju ke Waduk Bajul Mati. Widih, estetik asik. Kalau di Bali kita punya Bendungan Titap. Kalau di sini kita punya Waduk Bajul Mati ya, saya. Nih. Ada dong, tuh. Ya, nanti kalau kebakaran hutan kan ngambil air sih, saya. Tuh, ini estetik asik. Udah direkam, sayang? Kita cari spot fotonya dulu. Ya. Oke, teman-teman semuanya, saat ini kita lagi ngeres lagi di Waduk Bajul Mati. Sayang sekali gunungnya udah tertutup ya. Kalau nggak gitu panoramanya estetik asik nih di sini, teman-teman. Tuh, ini dia Waduk Bajul Mati yang ada di Taman Nasional Baluran. Gunung Balurannya juga terlihat jelas di sebelah sana. Estetik asik. Wih, mantap. Itu ya. Itu ada landmark di sana, teman-teman. Waduk Bajul Mati, Situbondo. Gunung Baluran terlihat megah ya di sebelah sana. Ini dia bendungannya, teman-teman. Tuh. Dan di sana juga ada spot foto. Tuh, teman-teman. Nah, tuh teman-teman nanti silahkan milih di mana maunya foto atau ngeres. Kalau kita ngeresnya di sini aja, sayang ya. Rindang tipis-tipis karena sudah mulai gugur, teman-teman, tuh daunnya. Jadi kita agak sedikit panasan. Sebenarnya kalau kita mau turun ke sana tuh lebih sejuk di sebelah sana di siang hari. Tapi sayang kita nggak bawa perbekalan dan kita dikejar waktu juga agar menyeberangnya nanti tidak terlalu sore, teman-teman. Supermam sudah kangen sama anak-anak dan kita akan
Mungkin dalam beberapa menit ke depan kita akan tiba di Denpasar. Di video ya, kalau di perjalanan mungkin sekitar masih 5-6 jam baru kita tiba teman-teman. Mungkin sampai di rumah itu sudah gelap seperti itu. Oke, seperti inilah dia Waduk Bajul Mati yang ada di Situbondo. Bagi teman-teman nanti mungkin yang datang dari Jogja atau dari Malang yang mau menuju ke Bali, mau nyari tempat ngeres yang estetik asik, teman-teman bisa ke Waduk Bajul Mati. Tuh, estetik asik ya. Gunung Baluran juga terlihat di belakang. Itu dia tadi ya teman-teman, Waduk Bajul Mati. Dan kita akan lanjut perjalanannya. Kita akan sarapan plus makan siang seperti biasa. Kita akan, tadi pagi kita nggak isi pondasi soalnya teman-teman, dan sekarang kita akan isi pondasi ya sayang ya. Kita akan makan di salah satu warung estetik asik di daerah Bajul Mati, yaitu warung Asri kalau nggak salah namanya. Warung Asri kan ya? Warung Asri itu warung apa? Nanti kita lihat ya teman-teman, menunya ada apa saja. Sebelum kita lanjut perjalanannya nanti menyeberang dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk. Oke, let's go. Ibu apa? Ayam kampung? Ikan laut bakar? Ibu pengen dua. Apa? Ayam goreng, kakak, sama pepes. Sip. Ini menu sarapan plus makan siang kita ya teman-teman. Di jam 2 nih, tuh jam 2. Sambal, rawon, ada penyetan. Ini penyetannya ada bergedel, ada tempe, ada empal teman-teman tuh. Ada pepes Superman, es jeruk Superman, lalapan, es cincau Omro. Wih, mantap. Ikan besar, mudah-mudahan anak ngantuk di jalan sayang. Mudah-mudahan anak ngantuk di jalan. Tolong lagi dikit aja. Orang 4. Saya makan berempat. Porsinya ya anak papa. Yang penting nasinya nggak banyak biar anak ngantuk sayang. Nah, ibu nggak bisa. Coba buka pepes, coba buka pepes. Iya. Ingin lihat. Coba. Pepes apa itu sayang? Cumi. Tergoda pepes. Yuk. Yuk, sok atuh dimakan. Ya lu nggak sana sayang. Kinyo aneh, mantap mah. Kapang udah kelihatan dari sini. Habis sudah, kita lanjut perjalanannya lagi teman-teman. Dari warung Asri di Baluran. Warung Asri. Ya, Sibolo sudah dingin. Kita lanjut sayang ya. Bayar dulu ya. Oke teman-teman semuanya. Jadi setelah kita tadi sarapan plus makan siang, itu kita pesan menunya cukup banyak ya, karena itu kita rapel budgetnya sarapan dan makan siang. Total tadi 131 ya Bu ya. Sebenarnya itu untuk porsi 4 orang itu teman-teman. Tapi kita rapel jadi 1. Jadi untuk di warung Asri sendiri untuk masakannya itu sangat enak teman-teman. Dari 1 sampai 10 itu Bapak Bu. Dari 1 9,5 katanya Superman. Oke. Dan untuk apa namanya, untuk nasi di warung Asri itu sepuasnya Bu ya. Tinggal kita pilih menunya apa, nanti dihangatkan, digoreng, baru kita ambil nasi sepuasnya. Kalau untuk minum air putih juga sepuasnya Bu ya. Ada tadi, ada air putih sepuasnya. Untuk menu-menu kayak es teh, jeruk itu lain lagi. Oke.
Itu dulu teman-teman untuk makan siang dan sarapan kita di kesempatan perjalanan kita dari Jogja ke Denpasar, Bali. Dan sekarang kita akan lanjut perjalanannya kembali menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk di jam 2.25 waktu Indonesia bagian Banyuwangi WIB. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi saat ini Omro sudah tiba di Watu Dodol rest area. Ini adalah salah satu rest area estetik asik yang berada di Banyuwangi. Ini dia patung penari birunya, semoga bisa terlihat di video. Dan ini dia Watu Dodolnya, tidak bisa terlihat. Set, ya. Mobilnya memang lihat sekali dari tadi. Di situ dia. Oke teman-teman, kita sudah beli tiket online ya. Wah, di sini padahal sejuk nih ya. Kalau untuk tiket sendiri itu berkisar di antara harga 38.000 kalau kita beli online lewat aplikasi Verisi. Dan kalau kita beli tiket di loket itu bervariasi, ada yang mulai 43.000, ada yang mulai 45.000, ada yang 50.000. Omro kita lanjut dulu, jadi nanti Omro di akhir video akan rinci berapa pengeluaran perjalanan kita dari Yogyakarta ke Denpasar, Bali menggunakan Honda Beat Street Sibolo di kesempatan bulan Agustus tahun 2025 dalam rangka kemerdekaan raya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita sudah tiba di Pelabuhan Ketapang. Kita akan masuk ke jalur motor untuk menyeberang ke Pulau Dewata Bali. Nah, di sini ada pemeriksaan nih teman-teman. Jadi yang perlu disiapkan adalah SIM, STNK, dan KTP. Oke teman-teman, kita sudah di Pelabuhan Ketapang, tapi masih nunggu kapal sayangnya. Tiket sudah, surat-surat dirapikan sudah. Nanti pemeriksaan lagi sekali di Pelabuhan Gilimanuk sebelum kita masuk ke area Kabupaten Jembrana. Oke, kita antri dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di kapal ya. Sudah parkir, mau nyari tempat tidur dulu, mau lanjut tidur dulu teman-teman. Dan kita dapat kapalnya yang bagus ya, Dharma Lautan 9 salah, dari Dharma Lautan Utama DLU ya kapal kita. Dharma Kencana 9 kapal kita teman-teman. Buat yang mau nyantai nih teman-teman, bisa nyantai di sini. Selamat tinggal Pulau Jawa, sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Nah, itu dia Pulau Bali di depan. Dharma Kencana 9. Jadi sekarang jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat ya, atau WIB, waktu Indonesia bagian Banyuwangi. Berarti di Bali jam 5. Jadi kalau nanti Omro sampai di Bali itu jam 5, nyandar, turunnya jam 5 lebih lah, jam setengah 6 teman-teman. Berarti tambah lagi 2,5 sampai 3 jam. Jam setengah 6 tambah jam 5, berarti benar jam 5, setengah 6. Tambah lagi 3 jam, mungkin sampai di rumah jam setengah 9, seperti itu ya estimasi waktunya. Nah, kodanya di atas dan Gunung Balurannya sudah nggak kelihatan teman-teman sebelah sana. Oke, kita lanjut istirahat dulu karena kemarin tidurnya tidak terlalu nyaman di SPBU, jadi kita akan tidur di kapal dulu. Kita istirahat dulu ya, nanti di perjalanan kita ini lagi sayangnya. Mari Pak.
Akhirnya kita tiba di Pulau Dewata, Bali. Bali, home sweet home. Ya, ini udah siap-siap mau naik. Ini rame nih. Oke ya teman-teman, jadi kita akan lanjut perjalanannya dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan, menuju ke rumah maksudnya. Dermaga berapa kita turun nih? Oh, kita lewat sini ada pemeriksaan. Oke ya, jadi setelah tadi kita turun dari kapal tuh teman-teman, yang perlu disiapkan adalah STNK, SIM, dan KTP untuk pemeriksaan. Jadi biar nanti menghambat penumpang yang lainnya yang sudah turun, jadi siapkan dulu sebelum teman-teman turun dari kapal. Jadi nanti ada pemeriksaan, 2 pos pemeriksaan. Pemeriksaan SIM dan STNK, kendaraan bermotor dari kepolisian, dan pemeriksaan KTP, serta siapkan juga uang 2.000 untuk sepeda motor. Teman-teman nanti keluar dari pemeriksaan Satpol PP itu di terminal kena retribusi 2.000. Jadi seperti itu ya untuk informasinya, yang bagi teman-teman nantinya yang akan motoran ke Pulau Dewata Bali, pastikan selalu wanti-wanti, pastikan surat-surat kendaraannya dalam keadaan samsatnya hidup, plat nomor kendaraan dalam keadaan hidup, SIM-nya juga, dan yang pastinya membawa KTP. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa juga untuk foto di spot ini ya. Nah, ini adalah spot fotoan yang menandakan bahwa teman-teman sudah sampai di Pulau Dewata Bali, spot ikonik tadi di Pelabuhan Gilimanuk. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Taman Nasional Bali Barat, jalur hutan sepanjang kurang lebih 9 km kalau tidak salah. Yang mana ada monyetnya juga, hampir sama seperti di Baluran. Tapi kalau di Baluran itu pohonnya pohon jati yang sudah merangkas tadi, dan di sini banyakan pohon-pohon hutan biasa teman-teman, tidak ada pohon jati. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, jadi tadi selepas dari Taman Nasional Bali Barat itu sempat hujan di daerah Layor. Iya, tadi Om Bro sama Superman mau pakai jas hujan, tapi untuk pengalamannya Om Bro bersama Superman kita lihat pengendara motor dari arah berlawanan. Nah, kalau pengendara motor dari arah berlawanan sudah pakai jas hujan, itu berarti hujannya panjang, jadi kita harus segera pakai jas hujan. Tapi karena tadi Om Bro lihat yang pakai jas hujan itu, yang dari arah berlawanan itu tidak ada pakai jas hujan, berarti kan hujannya nggak panjang tuh. Jadi kita langsung saja yang bablas untuk lanjut perjalanan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanan. Oke teman-teman semuanya, tadi udah kita isi bensin lagi ya, udah isi BBM full tank untuk Cibolo, pengisian yang keberapa Seng? Yang keempat ya. Hari ini yang pertama ya, hari ini baru yang pertama ya, kemarin terakhir kan isi kan. Nah, oh tadi ngisi ya 2 kali hari ini, dan sekarang kita ngisi berapa tadi? 36.000 lagi. Oke, jadi itu dia total pengeluarannya. Nanti Om Bro rangkum di akhir video. Sebentar lagi kita akan closing teman-teman sesampainya di Denpasar, dan teman-teman nanti biar tahu berapa jauh jarak tempuh yang kita tempuh dari Jogja ke Denpasar, berapa total biaya yang Om Bro, Superman, dan Cibolo habiskan untuk beli bensin, makan, dan nanti berapa budget yang memang real diperlukan untuk teman-teman semuanya untuk menuju ke Denpasar Bali dari Jogja. Seperti itu ya. Dan sekarang kita sudah memasuki kota negara teman-teman. Langitnya agak mendung, mudah-mudahan nanti di depan tidak hujan. Itu mendung, gelap, pekat, karena ini sudah jam 6:30 ya waktu Bali, Indonesia bagian tengah atau WITA. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Kurang lebih perjalanan kita masih sekitar 100 kilometeran untuk menuju ke rumahnya Om Bro di Denpasar. Oke, let's go. Mendungnya pekat nih, mudah-mudahan kita nggak sampai wet ride ya, nggak sampai pakai jas hujan teman-teman. Ribet aja kalau pakai jas hujan dia. Nah, pada coba kita lihat.
Oke teman-teman, jadi hujan nih, kita sedikit agak basah. Mudah-mudahan nanti kita masih WA teman yang sudah di depan. Ada itu dari rombongan Exmok ya, yang Keding ya, temannya Umroh di kantor, Bu Sekdes. Nanti kita coba tanya, kalau misalnya hujan, kita pakai jas hujan dari sini. Kalau emang nggak hujan, kita lanjut perjalanan. Oke teman-teman, karena hujannya tak kunjung reda dan kita sudah terlalu lama untuk berteduh agar tidak ngantuk teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanannya untuk menuju pulang ke rumah ke kota Denpasar. Jadi kita menggunakan jas hujan, akhirnya jas hujannya terpakai setelah 5 hari perjalanannya umroh di 1.700 km dari Denpasar, Jogja, kembali ke Denpasar. Jadi seperti inilah suasana malam di jalur lintas Denpasar Gilimanuk atau Gilimanuk Denpasar ya, karena umroh datang dari Gilimanuk, diguyur hujan di Pulau Dewata, Bali. Padahal kemarin perjalanannya umroh itu dari Denpasar ke Jogja sampai di Banyuwangi itu cukup cerah teman-teman. Tapi ya mungkin memang karena masih dalam rangka musim kemarau basah, jadi hujannya itu tidak bisa diprediksi. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjut saja perjalanannya dulu. Mungkin nanti selama perjalanan ini umroh nggak akan banyak merekam. Nanti mungkin untuk janjinya umroh merecap perjalanan dari Denpasar, Jogja, Denpasar 1.700 km, umroh akan buatkan konten terpisah nanti bersama Supermam dan si Bulo untuk mereview perjalanan, berapa biaya yang dihabiskan, bagaimana review kulinernya, bagaimana homestay yang umroh inapi seperti itu teman-teman, dan berapa total biaya keseluruhan yang umroh habiskan, biaya-biaya basic seperti BBM, misalnya ada pergantian oli, ada pergantian spare part motor, ada untuk kulineran, untuk makan, dan ada untuk menginap akomodasi seperti itu basic ya. Jadi nanti kalau untuk rokok dan camilan-camilan di luar itu umroh nggak akan masukkan ke dalam recap perjalanannya umroh Denpasar Jogja PP di 1.700 km. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke rumah. Seperti inilah suasana malam di jalur lintas Gilimanuk Denpasar atau Denpasar Gilimanuk. Hujannya sudah mulai reda dan kita akan pulang ke rumah karena Superman juga sudah kangen sama anak-anak. Jadi seperti inilah ya perang lampu teman-teman di kesempatan malam hari ini, karena jalanannya basah. Mungkin teman-teman yang menggunakan lampu LED warna putih itu sudah nggak kelihatan karena jalanannya basah. Nah ini kita sudah tiba di kota Tabanan, kota Singasana, sekarang namanya kota Singasana, Kabupaten Tabanan, Bali. Seperti inilah suasana malamnya di jam 9 malam teman-teman. Dan dari Tabanan kita akan melintasi Kabupaten Badung teman-teman. Dan dari Tabanan kita sudah memasuki tapal batas, ini bisa terlihat ya, dari Tabanan menuju ke Kabupaten Badung teman-teman semuanya. Dan seperti itulah ya perjalanannya umroh di perjalanan dari Jogja ke Denpasar. Jadi yang bisa umroh jelaskan, untuk uang bensin atau BBM yang habis itu di 175.000, tiket penyeberangan itu di 45.000 teman-teman. Jadi cuma 210.000 totalnya. Jadi kalau untuk BBM saja di 175, sangat-sangat luar biasa ini di Honda Beat Street ini. Jadi bagi teman-teman yang nantinya ingin melakukan perjalanan dari Jogja ke Denpasar, siapkan uang untuk bensin saja di 175.000. Oke, jadi sekian dulu konten perjalanan kita di hari keempat dan hari kelima dari Jogja ke Denpasar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak perjalanannya umroh. Semoga informasinya bermanfaat dan kontennya bisa menghibur. Bagi teman-teman yang senang dengan konten perjalanan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel DK6060 Pro, karena kedepannya nanti kita akan buat konten-konten seperti ini juga. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum follow akun Instagram, TikTok, dan Facebooknya umroh, silahkan follow di DK6060 Pro. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Sampai ketemu di konten recap perjalanan berikutnya dari Jogja ke Denpasar. Dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya teman-teman. Bye-bye.